Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه. Para pemirsa Hilaluddin Channel yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada angka sikit paimang patara kaitan rapa pujita dan niya asukuru ketak lau risesi araja aku sengena fang Allah Ta'ala nasaba angka mupang simata na mereki sega egana papenya menna makuto propaimang pamasena atau pada angka sikit paimang simata paterui jama-jamata angka ki simata na mereng hadisi-disi untuk pegau amal-amal madicing ni makuto propaimang nasaba angkana tepe matugang kerilalan atita. Alhamdulillah angka kisimata turusi perintah Allah Ta'ala dan niya nirimi sinina papisangkana itu. Kemudian tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia menceje akacer madeceng uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin pama sehrsina alangi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah rilalna ia we kesempatan mak barakaeng ipatarui si paimang apa ngaji ngeta rilalana waktu mak barakai ia nari tu rilalana kita Bulughul Maram. Jadi pada pengajian kita kali ini kita meneruskan kembali pengajian kita di dalam kitab Bulughul Maram pada pertemuan kedua ini. Jadi pada pengajian kita kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan di dalam Kitabul Jami' pada babul adabi, bab tentang adab. Adapun pada pengajian kita yang lalu na yamwa apa ngaji ngeta mak dioleng purani ibaca purani ibahas rilalena babul adabi, yaitu pada hadis yang pertama. Pada hadis yang pertama yang telah kita baca dan kita telah bahas, ini tentang hakul muslimi
'alal muslimi, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Ya. Hak muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Apabila engkau bertemu dengannya, hendaklah mengucapkan salam. Yang kedua, apabila ia memanggilmu atau mengundangmu, hendaklah engkau memenuhinya. Penuhilah panggilannya. Yang ketiga, apabila ia meminta nasihat, maka nasihatilah. Adapun yang keempat, apabila ia bersin, maka kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, maka balaslah dengan atau jawablah dengan alhamdulillah. Wa idza marida fa'udhu. Yang kelima, apabila ia sakit, hendaklah engkau menjenguknya. Dan yang terakhir, idza mata fatba'hu. Apabila ia meninggal, hendaklah engkau mengantarkan jenazahnya. Itulah hadis pertama di dalam babul adabi. Kemudian kita terusi pemeng hadis kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Qala, ya. Jadi Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ini hadis yang kedua dari Anduguruta, ya, Imam Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, ya, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah, perhatikanlah orang yang berada di bawah kalian. Ya, perhatikanlah orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru, dan jangan engkau lihat, jangan engkau perhatikan ila man huwa fawqakum, terhadap orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih baik atau lebih patut alla tazdaru, agar supaya engkau tidak menganggap rendah ni'matallahi alaikum, nikmat Allah terhadap kalian atau atas kalian. Hadis muttafaqun alaih. Di para pemirsa Hilaluddin Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana cara kita beradab terhadap sesama manusia. Bagaimana cara kita beradab, berakhlak. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Ya, tangai rotau yang kiriawamu tu menang. Kita melihat orang yang berada di bawah kita dalam urusan apa, ya. Kemudian kita melihat orang yang berada di atas kalian dalam urusan apa. Ya. Jadi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di sini ada kata unzuru, ya, melihat. Di dalam Al-Quran itu ada kata-kata nazara dan ra'a. Ya, ada kata nazara dan ra'a. Pada kata nazara ini, ya, salah satu pendapat mengatakan bahwa nazara itu, ya, melihat, tetapi melihat dengan, ya, penalaran. Jadi nazara itu penggunaan panca indera penglihatan dengan penggunaan penalaran atau berfikir, ya. Kemudian ra'a. Ra'a ini artinya melihat, penggunaan indera penglihatan saja.
Jadi kata nazara itu misalnya di dalam Quran Quran surah Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili, ya, apakah engkau tidak memandang terhadap unta? Yanzuruna, memandang dengan penalaran atau berpikir, ya. Kemudian ra'a seperti di dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini hanya memandang. Jadi perbedaan antara nazara dengan ra'a itu nazara penggunaan panca indera penglihatan dengan penalaran, memandang dengan berpikir, penalaran. Kemudian ra'a itu penggunaan indera penglihatan saja. Jadi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hendaklah engkau memperhatikan dengan penalaran, dengan pemikiran terhadap orang yang berada di bawah kalian, ya. Kemudian jangan engkau memandang orang yang berada di atas kalian. Ini dalam urusan dunia, ya. Orang yang berada di bawah kita, ya, kita bersyukur karena masih diberikan, ya, kesehatan, masih diberikan kesempatan atau harta, masih ada harta yang bisa kita infakkan atau sedekahkan. Kemudian jangan engkau melihat orang yang berada di atas kalian dalam urusan dunia. Karena kenapa? Bisa jadi orang yang banyak hartanya itu, ya, orang yang banyak hartanya belum tentu bisa menyelamatkannya di akhirat kelak. Tergantung bagaimana mereka menggunakannya atau memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Hilaluddin Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjut pada hadis ketiga, masih tentang babul adabi. Wa 'anil Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, dari An-Nawas, ya, bin Sam'an, populeri An-Nawas, anak buranina Sam'an radhiyallahu anhu, tori furiona Allah ta'ala masyakur itu. Qala, makadai sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ismi. Jadi saya pernah menanyakan kepada Rasulullah. Jadi saya pernah bertanya kepada Rasulullah tentang makna kata albir, albirri dan al-ismi. Kemudian faqala, Rasulullah menjawab, apa itu albirru, apa itu al-ismu? Albirru husnul khuluqi, wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyattali'a alaihi nasu. Rasulullah mengatakan albirru husnul khuluqi, bahwa albirru adalah husnul khuluqi, kebaikan akhlak, akhlak yang baik. Itu adalah albir, albirru. Kemudian al-ismu adalah mahaka, apa yang terlintas fi sodarika, di dalam hatimu, di dalam jiwamu, agak ia mumpur hilalennati wa karihta, dan engkau membencinya, dekmu fojiwi, ayyattali alaihi nasu, tampak terhadap manusia atau diketahui manusia. Akhrajahu Muslim. Jadi ini makna albirru. Albirru adalah husnul khuluq, kebaikan akhlak, ampi-ampi madecing, engkai si mata pakanjakiwi, ampi-ampina termasuki nasengi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dalam makna albir. Al-ismu mahaka, apa yang terlintas di dalam hati kita jika kita menganggapnya, ya, jika ada suatu hal yang kita anggap benar, ya,
di dalam hati kita, di dalam hati nurani kita, insya Allah itu akan benar. Karena hati nurani itu tidak akan bisa berbohong. Ya. Kemudian apabila ada hal yang meragu-ragukan, ya bisa jadi itu adalah dari syaitan. Makanya kita harus menanyakan hati nurani kita sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ini. Ini makna al-birru dan al-ismu. Para pemirsa Hilaluddin Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan ini, inilah dua hadis yang sempat kita baca dan kita bahas. Hadis di dalam babul adabi. Ya, hadis kedua tadi adalah lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan jangan engkau perhatikan atau engkau melihat ya orang yang berada di atas kalian, karena itu lebih patut agar engkau tidak menganggap rendah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ketiga tadi adalah ya makna albir dan al-ism, bahwa albirru adalah kebaikan akhlak dan al-ismu adalah apa yang terlintas dalam hati nurani kita, ya apa yang terlintas, dan apabila engkau membencinya karena akan diketahui oleh orang lain, itu adalah makna al-ism. Ya, akhrajahu Muslim. Ya, mungkin ini yang sempat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wabillahi taufiqi wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.